Ya, jumpa lagi di Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Afandi. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Nganjuk. Kita akan mengobrol, berbincang tentang sejumlah hal. Karena kita sudah jaga jarak, kita akan lepaskan maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasyim, terima kasih sudah menyediakan waktu dan tempatnya. Kita berada di kantor PCNU Nganjuk ini. Kita akan mengobrol dengan Kiai Hasyim tentang saya ingin ngobrol soal korupsi nih Kiai, karena itu seperti masalah yang selalu muncul dari waktu ke waktu, terutama pejabat, tidak peduli mereka yang berada atau biasa saja, tapi godaan akan korupsi itu seolah-olah terus muncul begitu. Kira-kira bagaimana dalam Islam melihat fenomena yang semacam ini? Dalam kaitannya dengan korupsi itu, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa apabila kamu melakukan suatu kegiatan, kemudian kamu sudah diberi imbalan sesuai dengan pekerjaanmu itu, kalau kamu mengambil lebih berarti itu korupsi. Ya. Itu terjemahan bebasnya seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini sesungguhnya dalam di Islam ini sudah ada tuntunan-tuntunannya. Yang pertama adalah kita ini harus meneladani Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh pada pribadi Rasulullah itu terdapat contoh yang sangat baik. Ya. Dalam hal ini beliau tadi sudah menyatakan seperti itu, maka kita tentu harus selalu berpegang ke sana. Tetapi karena manusia itu ada nafsunya, maka tinggal mana yang dominan. Apakah dia mampu mengendalikan hawa nafsunya atau tidak? Tidak peduli apakah itu orang tidak punya atau orang punya. Tapi kalau dia itu sudah dipengaruhi oleh rasa itu tadi, rasa ingin kaya, rasa ingin berkuasa, ini sudah sulit untuk dikendalikan. Ya. Artinya menahan itu ya yang penting. Ya, menahannya itu. Hawa nafsu ada, tapi menahannya itu ya. Ya. Dan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor misalnya pribadi orang itu baik. Ya. Tapi karena dia punya pasangan yang kurang baik, bisa terseret ke situ. Ya. Atau dia orang baik, kemudian di kanan kirinya juga orang keluarganya orang-orang baik, tapi orang yang di kanan kirinya ini mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjerumuskan, itu juga bisa mempengaruhi. Ya. Jadi banyak hal, dan ini kita sudah diberi contoh oleh sebuah kisah yang terkenal di kalangan umat Islam adalah Barseso. Kiai Barseso itu seorang ulama yang muridnya itu sudah puluhan ribu. Ya. Orangnya sangat alim, dan bahkan dalam ceritanya itu dia kalau berjalan di atas air itu tidak tenggelam. Ya. Kemampuan yang seperti ini ternyata dia itu bisa tergoda. Oleh istrinya sendiri, di mana istrinya ini dipengaruhi oleh setan, yang mana akhirnya dari situ pertama diajak berzina tidak bisa, mau diajak mencuri tidak, diberi pangkat tidak tertarik. Kemudian sudahlah, kalau Mas tidak mau yang ini sekarang minum sajalah untuk bersama dengan saya. Minum minuman keras, akhirnya mabuk. Karena mabuk akhirnya semuanya dilakukan. Ya, mencuri, berzina dan sebagainya itu. Akhirnya jatuh dan
apa itu namanya, martabatnya juga jatuh. Ini bisa terjadi seperti ini karena apa? Memang setan itu makhluk Allah yang paling telaten. Paling telaten, paling sabar. Tidak bisa cara ini ya cara itu. Tidak cara itu ya cara yang ini yang lain. Kemudian tidak bisa sekarang ya besok. Tidak besok ya kapan lagi. Pokoknya terus saja menggoda. Nah, kalau kita kemudian tidak mempunyai pikiran untuk waspada terhadap hal yang seperti ini, ya kita akan mudah terjerumus. Apalagi punya kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingan ini biasanya itu menghapus semua kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu maka kita harus kalau di dalam pujian itu kan wong kang soleh kumpulono. Jadi itu maka ini harus kita lakukan. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang soleh, tentunya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dengan begitu kemungkinan untuk melakukan kejahatan di situ itu agak sangat kecil. Ya, itu kalau dari sisi harta. Tapi sebenarnya korupsi itu bisa di sisi yang lain juga. Misalnya soal waktu. Guru mengajar mestinya jam 7 sampai jam 12. Ternyata datangnya jam setengah 8. Ini berarti mengkorupsi setengah jam. Itu kebiasaan yang seperti ini nanti akan kalau tidak dijadikan sebagai bahan kontrol diri, introspeksi diri, itu akan bisa ke yang lain. Kalau yang lain artinya ketika ada peluang, itu kita akan cenderung bisa melanggar. Artinya dari yang kecil-kecil pun kita sebenarnya jangan melakukannya. Ya, harus bisa begitu. Menahan gitu ya. Kadang-kadang kita itu mengatakan orang lain, wah itu koruptor dan sebagainya. Lah kita ini tidak jadi koruptor karena kesempatannya belum ada. Kalau ada jangan-jangan. Iya. Kalau orangnya sudah diberi kesempatan, ada kesempatan di situ, kemudian tidak melakukan, itu baru baik. Tapi baru hari itu. Belum hari besok mungkin juga masih bisa terpengaruh karena ya tadi godaan hal yang lain ya. Jadi ini maka kita harus senantiasa introspeksi. Tentunya tidak lepas dari melakukan takarrub kepada Allah. Jadi kalau Mbah Idris itu menyampaikan di dalam satu kali ceramahnya itu Surabaya, wiridan sing paling apik itu ya maca Quran. Jadi baca Al-Quran sebanyak-banyaknya pagi sore. Usahakan itu terus dilakukan. Nah, iso ditambahi sholawat. Nah, insya Allah itu nanti bisa menjadi tameng kita. Mencegah. Ketika kita akan melakukan sesuatu itu akan mudah diingatkan. Faktanya kan ya banyak yang seperti itu mengalami, artinya misalnya sudah tidur mulai jam 12 malam. Tapi karena sudah ada kebiasaan jam 3 dia bangun. Itu kan karena apa? Karena mesti ada radar yang kebiasaan. Radar yang mengingatkan akhirnya bisa bangun. Cuma persoalannya ketika sudah bangun itu diteruskan apa enggak? Apa tidur lagi? Nah itu diteruskan. Kalau dia tidak sadar untuk ini segera bangkit melakukan tahajud dan sebagainya, ya biasanya ya kembali lagi ke tidur. Nah, artinya untuk mencegah korupsi dalam hal apapun itu selain dari diri kita juga harus memilah-milah siapa yang berada di sekitar kita gitu ya. Artinya pintu-pintu itu kalau bisa jangan sampai bisa membuat kita terjerumus gitu. Ya. Dan kalau sudah pada level misalnya kepala desa atau di atasnya lagi, itu harus ada penasihat spiritual yang betul-betul penasihat spiritual. Ya, itu penting ya. Itu penting karena untuk mengingatkan terus. Iya, mestinya begitu. Tapi kalau kadang-kadang namanya penasihat spiritual itu bukan yang menasihati, tapi yang dimintai perlindungan untuk mendoakan. Kadang-kadang tidak pada tempatnya seperti itu gitu loh. Maksudnya menasihati yang kalau ini baik, ini tidak baik, ini kamu lakukan, ini jangan. Maksudnya begitu. Karena penasihat spiritual kan seperti itu. Jangan lihat mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai dengan raja-raja yang ada yang ada itu kan semuanya ada. Penasihat spiritualnya ada. Nah, itu karena kita bisa saja salah jalan, tapi kalau ada penasihat
Ya. ada yang mengingatkan gitu. Ada Oh yang sudah mengingatkan. belok loh ya gitu ya. Nggih. Lah nek wis cilik nek ora gelem ya pancen ya wis lain ceritanya gitu. Lain loh. ceritanya. Nggih. Oke. Oke, sementara begitu Yai Hasyim, terima kasih obrolan yang ringan dan santai, tapi semoga bermanfaat ya Amin, untuk semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu